tempat asalnya. Subhanallah. Kita ambil calon bayi, masya Allah. Mukanya Masih sedikit lah. bisa Sintik orangnya sangat jelas, sehat sekali. permisi makhluk. Oh, war. Nih, jaket war. Mohon maaf, panjenengan ini siapa dan ada apa menghadang kami? Ya, kalau nggak ada tujuan lain, kenapa? Oh, subhanallah. Wala quwata illa billah. Astagfirullahaladzim, ternyata di sebelah kita Astagfirullahaladzim. ada makhluk, bah. Ternyata kau tidak sendiri, makhluk. Subhanallah. Astagfirullah. Allahu Ternyata Akbar. kita dikelilingi makhluk Apa? di sini, teman-teman. Apa yang kalian inginkan dari kami, makhluk? Oh, subhanallah. Subhanallah. Astagfirullah. Ada tiga makhluk ternyata, teman-teman. Allahu Akbar. Menyerang kita dari belakang ini. Siapa dirimu, makhluk? Tetap waspada. Allahu Akbar. Kenapa kau menyerang kami? Hati-hati semua. Tiga makhluk ini Subhanallah. sepertinya akan menyerang kita nih dari berbagai arah. Astagfirullahaladzim. Subhanallah. La haula wala quwata illa billah. Tetap berkumpul, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kita masukkan saja ini biar lebih jelas? Ya, tentu, Pak. Masukkan saja, Pak. Masukkan saja, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Saka Sajaron aja. Masukkanlah makhluk. Ketiga makhluk yang ada di depan kami ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mbah, hadapi, Mbah. Astagfirullah. Hadapi, Astagfirullah. Subhanallah. La haula wala quwata illa billah. Sebenarnya siapa dirimu? Kenapa kau diam? Isu kan. Hanya menjawab malah nyerang. Apa kalian tuli? Hah? Kenapa tidak menjawab pertanyaan kami? Astagfirullah. Mendekatlah kemari, mendekat. Kita bicarakan baik-baik, makhluk. Kalau kalian terus menyerang, lalu apa yang ingin kau bicarakan? Kemampuan kalian. Baiklah makhluk, Mau menantang, Mas. sepertinya mereka menantang kita. Kita Bikin kalian kuat. ya, kita buat mereka agar mau bicara baik-baik, Mas Tope. Kita kasih pelajaran dikit. Allah. Astagfirullahaladzim.
Kenapa? Kenapa kedua temanmu keluar? Bang Dermok, Bang Ki Slamet. Kenapa? Tahu kenapa? Saya ingin tahu kenapa kedua temanmu bisa-bisanya keluar. Kau berada di mana? Saya berada di sini. Memangnya ini tempat siapa? Ya, tempat makhluk yang hidup. Kau tahu, kedua sahabatku pergi demi kebaikan mereka agar Takut. mereka tidak terluka. Takut berarti. Tidak, Kalau mereka tidak ingin terluka, kenapa mereka mendahului menyerang kami? itu karena sekalian yang membuat salah terlebih dahulu. Salah kami apa? Coba dijelaskan. Salah dirimu apa? Sudah jelas-jelas wilayah ini bukan milik wilayah kalian. Lalu, kami mengganggumu begitu. Tentu saja. Apa yang membuatmu terganggu apa? Apa yang membuat diriku terganggu? Bukankah sudah diriku bilang ini adalah wilayah diri kami? Nah, kalau kalian membiarkan kami lewat, saya kira kalian tidak akan terganggu. Tidak semudah itu. Mudah sebenarnya, tapi kalian saja yang mempersulit diri kalian. Coba saja, saya lewat dibiarkan. Tidak akan terjadi seperti ini. Kau tahu, kalian dari kejauhan saja sudah sangat mengganggu. Ini Tinggal lewat di tempat kami. ini sebenarnya perasaan kamu saja yang salah. Kalian tidak bisa berpikir positif sehingga melihat kedatangan rombongan manusia seperti ini, jenengan mungkin mengira kami membahayakan kalian, sehingga kalian malah mengganggu kami. Lalu, apakah kau pikir meskipun kau melewati tempat kami dengan sopan santun, menurut kami itu sudah sopan, sudah layak? Tentu tidak. Kenapa? Kenapa? Manusia-manusia yang tidak berguna sama sekali. Begini, saya tahu persis. Saya sering bertemu dengan makhluk-makhluk seperti kalian. Bahkan banyak yang lebih parah dari kalian. Saya tahu dan saya paham. Sekalipun saya sudah permisi, izin dan lain sebagainya, saya tahu kalian merasa terganggu karena kalian merasa ini adalah rumah kalian. Jadi tanpa kami berbuat apapun, ya otomatis kalian menganggap kami ini mengganggu karena datang ke rumah kalian seperti itu. Tetapi kalian juga harus mengetahui, harus bisa melihat mana yang baik, mana yang tidak. Jika kami tidak berbuat apa-apa di sini, seharusnya kau juga bisa berpikir bahwa kami ini ya manusia-manusia yang baik, hanya lewat saja. Atau begini, mungkin kau bisa diam saja sampai saya melewati wilayah ini. Kalau saya berbuat sesuatu di wilayah ini yang merugikan panjenengan, barulah panjenengan bisa mengatakan kami mengganggu. Tapi kalau kami hanya lewat, terus sudah lewat wilayahmu, berarti kan kami tidak mengganggu. Memangnya apa urusannya? Nah, ini yang saya tunggu-tunggu. Kau sebenarnya ingin tahu juga kan tujuan kami? Harus. Ya, saya juga tidak mau panjang lebar. Saya katakan yang sejujurnya. Perjalanan saya ini tidak tahu masih jauh atau sudah dekat. Yang jelas, kami di sini sedang mencari sosok guru besar yang bernama Abu Musa. Kau tahu beliau siapa atau kau tahu beliau di mana? Tidak. Saya kira tahu. Tadi reaksinya kaget malah tidak tahu. Panjang lebar nanya malah. Lebih baik pulang saja. Bukankah kalian sudah menemui kami? Pulang, saya nyampe saja belum pulang. Gini sajalah, jenengan keluar, saya mau melanjutkan perjalanan. Tapi satu pertanyaan lagi tuh. Kamu benar-benar tidak tahu sosok yang bernama Abu Musa? Ya sudah, kalau kamu tidak tahu, sekarang keluarlah. Baiklah. Nurut ya, Mbah? Hah? Nurut ya? Iya nggak nurut sih. Ya nggak pernah, lanjut saja. Oke, bismillah, kita lanjut teman-teman.
Jadi jenengan tidak merasakan apa-apa di sini. Ini Mas Tope nih. Saya merasa di sini ada sesuatu yang tertanam. Tapi saya juga tidak tahu kenapa saya tiba-tiba pengen berhenti di sini dan penasaran dengan lokasi ini. Coba kita mundur terlebih dahulu. Belum merasakan. Tapi jenengan tok sing merasakan apa? Ya, ya kalau saya sih merasakan seperti itu. Kalau kalian nggak merasakan berarti ya cuma saya. Tapi saya juga nggak tahu kenapa ini apa namanya. Ini saya nggak tahu kenapa kok saya tiba-tiba seperti ini merasakan sesuatu di tempat ini dan penasaran dengan tempat ini. Saya akan coba ini beginilah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Jika memang ada sesuatu di tempat ini, tunjukkan agar kami tidak penasaran. Subhanallah, la haula wala quwwata illa billah. Subhanallah, Masya Allah. Tapi ini belum selesai Mas Imam. Masya Allah. Saya nggak tahu kenapa masih penasaran. Kita tunggu sampai mungkin apinya reda atau mati. Ini cepat kan, Mbak? Bisa saja, tapi kalau kita tidak selesaikan ini, kita akan selalu penasaran. Sebentar ya, ini. Apa yang ada di dalam tanah itu? Kira-kira apa yang ada di sini? Atau kalau kelamaan bisa disingkirin kali ya? Dimatikan. Iya, dimatikan atau dipinggirkan. Belum ada sesuatu, Mbak. Ya, kita coba munculkan atau wujudkan sesuatu yang ada di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Muncullah engkau jika memang ada sesuatu di dalam sana. Bismillah, bismillah, bismillah. Allahu Akbar, subhanallah. Masya Allah. Diambil, Masya Allah. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ini kita setrum lagi, Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Ini maksudnya apa ini, Mbak ya? Iya. Saya tidak tahu. Saya tidak tahu, intinya saya bisa tiba-tiba berhenti di sini merasakan ini lalu bisa mendapatkan ini. Tapi ya karena dia yang membuat saya penasaran dan akhirnya tidak ada salahnya kita bawa. Anggap saja kita diberi sesuatu dari wilayah ini. Betul-betul dia mau melakukan dulu, berarti ya memang ingin kita. Subhanallah. Mas Imam. Ya. Itu udah nyalin. Sudah. Wah. Kayaknya ada. Siapa, Mbak? Ada sesuatu yang datang nih. Mudah-mudahan saja yang kita cari. Benar-benar. Kita tunggu. Subhanallah. Alhamdulillah. Kita tunggu. Subhanallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang mulia. Namun saya tidak tahu panjenengan ini siapa. Dan jika panjenengan tidak keberatan, panjenengan ini siapa? Akhirnya kalian sampai di tempat ini juga. Alhamdulillah Tuhan, alhamdulillah. Jadi sepertinya beliau lah yang kita cari atau yang kita maksud. Tolong ini mikrofonnya dipasangin. Mohon maaf Tuhan, izinkan. Ya, jika panjenengan adalah makhluk yang kami cari, kami harap panjenengan mau membantu kami untuk berangkat ke negeri Cina yang mulia. Tentu saja. Panjenengan apakah bersedia yang mulia? Ya, diriku bersedia mengantar kau ke sebuah tempat di mana keberadaan Mustika Syarif Asifah, milik pendahulu kami, Tuan Samir Al-Madani. Karena kau akan membawa risalah besar yang tersirat pada Mustika Yasir Asifah. Subhanallah, la haula wala quwwata illa billah. Mustika Yasir Asifah seperti sebilah pena yang menjadi mulia karena melahirkan ilmu. Setetes air menjadi berharga karena menghilangkan dahaga. Sebuah kitab menjadi cahaya karena membimbing hati. Sebab setiap benda yang berada di tangan orang yang beriman dan berakhlak mulia akan berubah menjadi sarana menebarkan berbagai manfaat untuk umat manusia. Subhanallah, la haula wala quwwata illa billah. Maka sebarkanlah manfaatnya dengan kejujuran, kebijaksanaan, dan tanggung jawab. Niatkan setiap langkah demi kemaslahatan umat. Kebaikan yang sejati bersumber dari hati yang ikhlas, akal yang bijaksana. Maka jadilah penjaga amanah. Sebarkan apapun yang membawa ilmu, kesehatan, kedamaian, kesejahteraan, dan persaudaraan. Masya Allah, terima kasih atas bimbingannya atau wejangannya. Ya, Tapi kami tidak tahu harus berbuat apa untuk menuju ke sana. Apakah kita akan berangkat ke sana bersama dengan panjenengan atau bagaimana? satu pertanyaan. Apakah kalian sudah bersiap untuk menuju ke tempat di mana kalian ingin tuju itu? Insya Allah kami bersiap. Tapi bersama panjenengan atau tidak? Tentunya saya hanya mengantarkan kalian. Lalu bagaimana dengan kami? Rencana kami yang akan berangkat ke sana itu tidak semuanya. Jadi ya mungkin 1, 2 ataupun 3 orang saja yang ke sana. Kau benar. Kau benar manusia. Karena akan ada sebuah resiko yang besar akan menimpa kalian jika kalian gagal nanti. Oh, Sekali lagi, saya bertanya, apakah kalian sudah siap? siap. Siap yang mulia. Berikan kunci yang sudah di tangan kalian. Kunci apa maksud panjenengan yang mulia? Benda yang kalian bawa.
Benda Jangan maksudnya benda itu sudah saya kembalikan yang mulia. Bukan itu. Apa jangan-jangan yang tadi kita temukan di jalan? yang tiga Coba dikelarin anu war bawar. Masya Allah. Apakah yang panjenengan maksud adalah Ya, benda ini? kau benar. Baiklah, Ini bagaimana yang mulia? itu kalian bawa. Untuk apa? Saya hanya membutuhkan kunci ini. Berarti ini tidak ada gunanya. Bukan tidak ada gunanya, tapi kalian akan membutuhkan itu nanti. Masya Allah. Jadi ini kami simpan. Ya, Tapi saya ingin diperjelas yang mulia. Apakah ini untuk kami atau? tentu saja untuk kalian. Terima kasih. Tapi saya ingin bertanya lagi yang mulia. Silakan. Ketika kami mendapatkan ini, kenapa caranya harus seperti itu? Ya, Kenapa tidak ada makhluk saja yang datang memberikan ini? Bagaimana jika tadi saya melewatkan ini? Tidak kami ambil. ya, karena sesuatu yang sudah kalian lewati sudah digariskan jalannya seperti itu, dan sebuah petunjuk tidak harus melalui kata-kata, namun bisa saja melalui angin, sikap, dan tanda-tanda lainnya. Ya, kami paham yang mulia. Baiklah, bersiaplah. Mundurlah. Apa masih kurang yang mulia? Ya, Subhan. Nah, ini panjenengan di sini malah. ya, lihatlah ke depan. Aku akan membukakan pintu agar kalian bisa masuk dan bisa sampai ke tempat di mana kalian tuju itu. Masya Allah. Oke, yang mulia. Dan mereka semua akan menyambut kalian dengan baik. Kau lihat saja. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, la haula wala quwata illa billah. Masya Allah. Masya Allah, itu yang mulia gerbang untuk menuju ke sana. Ya, Subhanallah, begitu mewahnya gerbang yang ada di hadapan kami ini. Subhanallah, kami tidak bisa membayangkan isinya. Subhanallah, berarti kami akan masuk lewat pintu ini yang mulia. kau benar. Yang perlu kalian ketahui, kalian masuk tanpa diriku. Lalu, Kau tenang saja. Kalian sudah ditunggu. Setelah kalian masuk dan melewati pintu itu, kalian akan langsung sampai dan bertemu dengan rajanya. Apakah masih ada pertanyaan? saya rasa cukup yang mulia. Baik, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya mungkin sebelum kita berangkat ini Mas Caplang, Mas Trimok, Bawor dan juga Ki Slamet tetap di sini sampai kami kembali. Dan jika mungkin kami belum kembali tapi dalam waktu yang normal, mungkin panjenengan tidak perlu panik, takut dan lain sebagainya. Pokoknya kalian tetap tenang saja di sini, tunggu sampai kami pulang. Insya Allah kami akan berhasil. Doakan saja. Bismillah, kita berangkat nih. Bismillah. Assalamualaikum. Yuk kita berangkat. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Subhanallah. Subhanallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nggih, terima kasih. Salam hormat yang mulia Raja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, Yoga. Akhirnya kau sampai juga ke tempat ini. Ya, terima kasih atas sambutan Paduka Raja. Luar biasa, sungguh luar biasa. Tidak semua orang bisa menapaki jalan sepanjang dan seberat ini untuk sampai ke istana. Kau datang dengan keberanian, dengan tekad, dan dengan hati yang bersih. Diriku sudah mendengar kisah perjalananmu, melewati hutan, gunung, badai, dan kau tetap melangkah. Nggih, yang mulia, hamba hanya melakukan apa yang harus hamba lakukan, Paduka. Jangan merendah. Orang bisa akan menyerah di tengah jalan. Apalagi orang biasa. Tapi kau sampai di sini dengan kepala tegak. Itu bukan keberuntungan, Yoga. Itu bukti. Bukti bahwa di dalam dirimu ada jiwa seorang pejuang dan hati seorang pemimpin. Diriku memujimu bukan karena kau sampai, tapi karena cara kau sampai ke sini. Kerajaan ini butuh orang-orang seperti kalian. Sekarang ceritakan kepadaku, apa yang membuatmu sejauh ini rela datang menemuiku? Nggih, yang mulia, hamba datang jauh-jauh bukan untuk meminta emas, bukan juga untuk jabatan. Hamba datang karena rakyat, karena orang-orang biasa, karena umat manusia butuh pusaka yang panjenengan miliki, terutama untuk menyembuhkan saudara kami, Pak Kirun. Jadi, seperti itu yang mulia. Yoga, diriku sering turun tangan menemui rakyat-rakyatku. Karena bagiku, seorang raja yang baik bukan yang duduk di singgasana dan menunggu laporan. Raja yang baik turun, melihat dan merasakan. Pujianku tadi bukan sekedar basa-basi. Diriku memujimu karena kau mengingatkanku bahwa di luar tembok istana ini masih ada orang yang berjuang. Yoga, dengarkanlah baik-baik. Dengarkanlah nasihat ini dengan hati yang tenang, bukan dengan telinga semata. Sesungguhnya ilmu, hikmah, dan segala sarana yang membawa manfaat kepada manusia adalah amanah dari Allah. Tidaklah seseorang dimuliakan karena mampu menyimpan suatu anugerah, tetapi karena ia mampu menjadikannya jalan bagi banyak manusia memperoleh kebaikan. Apabila di tanganmu sudah ada mustika Yasir Ashifa, maka janganlah engkau memandangnya sebagai lambang kemuliaan dirimu. Anggaplah ia sebagai pengingat bahwa setiap nikmat berasal dari Allah, sedangkan manusia hanyalah penjaga yang akan dimintai pertanggungjawabannya.
Ketahuilah, Yoga, pohon yang berbuah tidak memakan buahnya sendiri. Sungai tidak meminum airnya sendiri. Matahari tidak menyinari dirinya sendiri. Semua diciptakan untuk memberi manfaat kepada yang lain. Demikian pula manusia yang diberi amanah. Kemuliaan terletak pada manfaat yang ia sebarkan, bukan pada apa yang ia simpan. Jangan biarkan rasa takut kehilangan membuatmu menahan kebaikan. Sebab kebaikan yang disembunyikan bagaikan pelita yang ditutup rapat. Cahayanya tidak mampu mengusir kegelapan. Namun kebaikan yang dibagikan dengan niat yang tulus akan menjadi cahaya yang menerangi banyak hati. Jika benar pusaka Yasir Ashifa menjadi sebab hadirnya harapan bagi orang yang lemah, semangat bagi yang putus asa, dan pengingat akan kasih sayang Allah, maka sebarkanlah dengan penuh kebijaksanaan, kejujuran, dan tanggung jawab. Jangan sekali-kali menjadikannya alat untuk kesombongan, penipuan, atau mencari kemuliaan di hadapan manusia. Sebab kemuliaan sejati hanyalah milik Allah. Ingatlah, manusia tidak membutuhkan keajaiban untuk beriman, tetapi membutuhkan kasih sayang, keikhlasan, ilmu, dan akhlak yang baik. Apapun sarana yang engkau gunakan, hendaklah selalu mengajak manusia semakin dekat kepada Allah, semakin mencintai sesama, dan berbuat kebajikan. Wahai manusia, kelak engkau tidak akan ditanya berapa lama engkau menyimpan amanah itu, tetapi bagaimana engkau menggunakannya untuk menghadirkan kemaslahatan umat. Satu senyum yang menguatkan orang yang lemah lebih berharga daripada 1000 pujian yang ditunjukkan kepada dirimu. Satu langkah yang menyelamatkan kehidupan manusia lebih mulia daripada ribuan langkah menuju kemegahan dunia. Dengarkan baik-baik. Maka berjalanlah dengan rendah hati. Tebarkan manfaat pusaka Yasir Ashifa. Jadikan setiap perbuatan sebagai ibadah, setiap pertolongan sebagai kesenangan, dan setiap keberhasilan sebagai alasan untuk semakin bersyukur kepada Allah. Semoga Allah menjadikan setiap kebaikan yang engkau sebarkan sebagai sebab bertambahnya rahmat bagi umat manusia, memperkuat persaudaraan, mengangkat penderitaan mereka yang membutuhkan, serta menjadikan hatimu tetap dipenuhi keikhlasan hingga akhir hayat. Dengarkan baik-baik, Yoga, dan kalian. Pusaka ini, pusaka Yasir Ashifa, akan membawa manfaat
yang begitu luar biasa akan membawa manfaat yang tidak terduga-duga. Keajaiban demi keajaiban akan datang kepada kalian yang memilikinya. Namun, tinggal bagaimana para pemiliknya nanti. Belum tentu yang ibadahnya rajin bisa langsung merasakan manfaatnya. Bisa jadi orang-orang seperti kalian yang mungkin sering meninggalkan ibadah karena perjalanan bisa mendapatkan manfaat dari pusaka Yasir Ashifa dengan cepat. Jadi, pada intinya, pusaka Yasir Ashifa hanyalah sebuah benda. Jangan sesekali kalian dan umat manusia mengharapkan sesuatu dari pusaka Yasir Ashifa. Berdoalah meminta kepada Sang Pencipta melalui perantara pusaka Yasir Ashifa. Mudah-mudahan apa yang kalian inginkan selama ini, apa yang menjadi doa kalian setiap hari, bisa segera terkabul. Amin ya Allah. Amin. Terwujud. Bersiaplah. Diriku akan menyerahkan pusaka Yasir Ashifa ini kepadamu. Terimalah, Yoga. Nggih, yang mulia. Alhamdulillah. Akhirnya kamu dapatkan, Mas. Penasehat, kemarilah. Antar mereka bertiga. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masya Allah. Alhamdulillah kita sudah sampai. Aduh. Allah. Saya kira saya nyasar. Kok ini masih di tempat yang kemarin apa sih? Oh, nanti geser kita pulangnya sedikit, Bang. Masya Allah. Oh iya, entar. Ini kita juga belum melihat isinya seperti apa ya. Ya, saya juga belum lihat Mas Bang. Walaupun Jadi mungkin saksikan. kita buka bersama-sama ya. Subhanallah. Tapi sebelumnya jenengan di sini baik-baik saja kan? Alhamdulillah, ya kami baik-baik saja. Kita buka dulu ya. Bismillah. Inilah kita sama-sama buka, Bang. Teman-teman juga pasti ingin melihat, Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Allah. Subhanallah. La haula wala quwwata illa billah. Ya Allah, Bang, ada yang ini nih bikin bukannya persis Ini bukan persis lagi, Mas Imam. yang dikasih Atau apa? Sesama Sarif. Iya betul sama persis ya, Mbah. persis. Iya betul. Allah. Subhanallah. Nah, saya masih bingung ya, Mas Imam. Tapi Sarif Samsi itu tidak memberikan nama ya, Mas Doble ya. Betul. Pas di apa minta namanya juga beliau enggan untuk memberitahunya, Mbah. Ya ini saya malah jadi bingung. Jadi gini Pak, kita saja di sini menyaksikan dengan mata kita sendiri banyak sekali sosok yang sangat subhanallah, sangat luar biasa Mbak. Maksudnya Sosok baik pada ikut berdoa. sebentar ini memangnya mereka tahu. Nah makanya itu Mbak, kami juga heran. Lalu yang lebih aneh lagi, para makhluk jahat itu mau mengganggu kami saja, langsung pada lari terbirit-birit Mbak. Jadi mereka tahu bahwa kalian sedang menunggu kami untuk
mengambil ini? Yang Tahu. Katanya lagi kempar sekali. Iya. gempar Kembar. berbincang tentang ini kepergian. Makhluk gaib tersebut sedang dibicarakan mustika tersebut, Bang. Berarti kayak dulu ketika benda ini diserahkan kepada saya, seketika kayak seolah-olah semua tahu bahwa sedang ada proses apa namanya? Iya, itu biasanya seperti itu. Terus langkah kita bagaimana ini setelah ini? Ya, tentu. Kayaknya sih Kenapa, Mbak? ada sosok yang mau datang, Bu. Assalamualaikum. Bentar, ini kayaknya ada makhluk. Dari sini, Mbak, sepertinya, Mbak. Subhanallah. Masya Allah. Assalamualaikum. Ini ya, maksudnya mana? Mikrofon satu. Oh iya. Awas jangan sampai hilang itu. Mohon maaf ini. Oh iya. Selamat manusia. Sebentar. Selamat untuk apa? Selamat atas keberhasilan kalian mendapatkan pusaka aku yang sekarang berada di tanganmu. Sebelumnya saya mohon maaf. Saya sepertinya tidak pernah bertemu dengan panjenengan. Kau benar, Lalu tujuan panjenengan apa? hanya untuk memberi selamat karena doa-doa semua makhluk di bumi ini telah terkabul. Masya Allah. Saya sih sebenarnya belum paham ya dengan apa yang panjenengan sampaikan ini. Karena tiba-tiba datang memberikan selamat, berarti panjenengan tahu semua yang terjadi. Ya, singkat saja, dengan apa yang sekarang sudah kalian dapatkan, harapan besar bagi umat manusia dan bangsa-bangsa sepertiku juga akan ikut merasakan kemakmuran, kebahagiaan, kesejahteraan Alhamdulillah. segera dirasakan. Amin. Ya, kami berharap juga seperti itu. Dan saya juga mengucapkan banyak terima kasih. Keberhasilanmu akan dirasakan bangsa kami juga, manusia. Masya Allah. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas, mana? Wah. Assalamualaikum. Apa yang sedang panjenengan lakukan di situ? Tidak bagaimana? Panjenengan di sini masa nggak ada tujuan? Begini saja, biar panjenengan juga nanti tidak menyesal. Sebaiknya jenengan masuk saja, nanti jadi jenengan berdua bisa tahu. Kenapa nggak mau? Oh seperti itu. Jadi panjenengan benar-benar berada di sini karena ingin menyaksikan kami di sini. Oh sekaligus ingin melihat pusaka ini. Jadi tadi panjenengan sudah melihat atau belum? Samar. Maka dari itu, biar panjenengan tidak menyesal, masuk. Nanti kita akan perlihatkan di depan mata panjenengan. Bagaimana? Ini Mas, sahabat. Selamat dibuka sama Trimok, buka. Iya, Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Sebentar ya, makhluk sedang mempersiapkan raganya terlebih dahulu. Selamat. Siap. Ya, Sudah dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Hup. Shh, tidak.
Terima Seperti kasih. ini, seperti ini benar. Sudah mengizinkan kami untuk masuk ke raga ini. Kemarilah. Jangan berlebihan seperti ini. Ya, saya tadi sudah dengar panjenengan mengatakan bahwa kehadiran panjenengan hanya ingin menyaksikan. Dan saya juga sudah janji, karena kalian mau masuk, saya akan memperlihatkan biar lebih jelas. Panjenengan tadi melihat hanya samar kan? Ya, betul Tuhan. Coba sih. Kalau nggak di sini aja lah. Apa? 2 apa 1? Bismillah. Nih, saya kasih kesempatan panjenengan untuk melihat. Allah Subhanallah. Sebentar, panjenengan diam di sini. Panjenengan juga diam. Baik Tuhan. Panjenengan akan menyaksikan betapa luar biasanya benda ini. Jangan apa namanya? Mohon maaf, matanya boleh lihat tapi jangan kaget karena biasanya ini akan menyilaukan. Baik Tuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Subhanallah. Indah sekali ciptaan Allah. Iya. Dan kami bersyukur malam hari ini bisa melihat secara langsung. Sudah ribuan tahun kami mendengarnya. Oh, panjenengan sudah pernah mendengar tentang ini ribuan tahun. Betul Tuhan. Apa yang kalian tahu tentang itu sampai panjenengan datang ke sini? Karena mustika tersebut adalah Masya Allah, ibarat langit dan bumi. Langitnya siapa, buminya siapa? Itu menggambarkan sebuah ciptaan Allah yang sungguh luar biasa manusia. Dan Ya. malam hari ini kami bahagia bisa menyaksikan langsung. Tadi malu-malu nggak mau masuk. Ya, Sekarang sudah masuk, banyak bicara ternyata. karena kami merasa tidak pantas Tuhan. Nah, ya saya paham. Saya juga merasakan apa yang panjenengan berdua rasakan. Panjenengan hanya bisa melihat saja, kelihatan sangat bahagia. Senyum panjenengan benar-benar senyum dari hati, luar biasa. Tapi saya tidak punya banyak waktu. Saya akan segera pulang. Baik. Silakan. Terima kasih sekali. Ya, sama-sama. Kami pamit. Ih, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Awas. Lucu sih, lucu. Tapi apa namanya? Saya malah jadi tambah bingung nih. Berarti kalau banyak banget makhluk yang tahu tentang pusaka Yasir Ashifa, maksud saya kan biasanya kan kalau ada pusaka yang sangat dikenal oleh bangsa goib, biasanya sudah menjadi buronan para makhluk-makhluk yang serakah. Tapi kali ini enggak. Apa karena posisinya jaraknya jauh atau bagaimana ya? Tahu juga sih, Mbak. Tapi ya kalau ibaratnya ini kan di luar negeri oh. Sedangkan makhluk-makhluk di sini kan di Indonesia. Mungkin sekalipun tahu tidak bisa ke sana untuk mencari benda ini, mungkin seperti itu. Mungkin mereka sudah dengar ceritanya, Mbak. Kisahnya pasti mereka sudah dengar. Berarti ya Mengetahui bahwa mustika Yasir Ashifa sedang kita tuju dan kita sudah berhasil mendapatkan, ya tentu saja mereka di sini menunggu. dan ini tidak akan menutup kemungkinan nanti selama kita kemana-mana, apalagi membawa benda ini, pasti akan ada makhluk-makhluk baik yang hadir untuk menanyakan atau memberitahu manfaat-manfaatnya yang belum kita tahu, ataupun makhluk-makhluk meminta tolong. Itu kan sudah sangat biasa yang terjadi seperti itu, apalagi ini berbeda dengan yang lainnya. Ya mungkin seperti itulah. Ada tambahan Mas Imam? Ya sedikit saja. Ya ini kan awal tujuan kita kan amanah untuk melanjutkan nasar dari Syekh Samir. Ya. Ya berarti kan kita harus cepat-cepat melaksanakan amanah itu untuk menyebarluaskan. Akan tetapi kan kita masih punya problem, yaitu Pak Gerun. Iya. Ya mungkin beliau tetap meridhoi lah walaupun tidak ada di sini.
langkah baiknya ya kita memakai mustika itu untuk mengobati Pak Kirun terlebih dahulu. Dan setelah itu ya kita tanya pada yang Basuki kembali. Ya, pada intinya tujuan kita mencari benda pusaka Yasir Ashifa ini kan karena amanah ya. Karena dulu ada sosok yang bernama Syekh Samir Al-Madani memiliki nazar untuk menyebarluaskan benda tersebut, tapi keburu wafat, sehingga kita di sini ditugaskan untuk meneruskan atau menyampaikan atau melakukan yang beliau belum lakukan. Sudah jelas di situ untuk disebarkan kepada umat manusia. Jadi mungkin saya berani bilang seperti ini karena ini kan sudah jelas bahwa memang tujuannya ya untuk umat manusia. Ya mungkin barangkali ada teman-teman yang mungkin menginginkan ya nanti mungkin ya panjenengan juga bisa mendapatkan, tapi tidak sekarang. Ya mungkin sehari lagi, 2 hari ataupun berapa hari lagi baru kita membahas tentang itu. Yang terpenting kita akan mencoba untuk mencari Pak Kirun dan menyembuhkan Pak Kirun terlebih dahulu. Benar. Jadi kita menyelesaikan permasalahan yang ada di dalam tim kita terlebih dahulu. Setelah itu barulah kita akan menyebarluaskan benda ini. Betul sekali, betul. Dan kita juga sambil menunggu informasi mungkin dari Eyang Samidi ataupun Eyang Basuki ataupun Gosiron bisa jadi. Betul sekali. Jadi ya seperti itulah. Jadi mungkin ada lagi. Cukup kali ya. Ya cukup ya, nanti yang belum tersampaikan besok lagi disampaikan. Nah. Saya senyum-senyum karena sangat senang. Saya senang bukan karena mendapatkan benda itu, tapi wah ini Pak Kirun insya Allah bisa sembuh. Karena Pak Kirun sakit kan menggantikan saya. Benar. Kurang baik apa Pak Kirun? Saya benar-benar berhutang budi ini kepada Bapak Kirun. Ya insya Allah kami nanti akan membalasnya lah kebaikan Pak Kirun. Ya sudah teman-teman, mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.